gizi dalam olahan tradisional? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Epistemologi irfani dan epistemologi burhani. Epistemologi irfani berasal dari kata irfani Arab yang merupakan bentuk masdar dari kata arafa yang berarti mengetahui. Kata arafa yang memiliki kata makna yang kurang lebih sama dengan ma'rifat. Istilah irfani berbeda dengan al-ilm. Al-ilm merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui transformasi atau nakal atau rasionalitas atau akal. Sementara al-irfani berkaitan dengan pengalaman atau pengetahuan langsung dengan objek pengetahuan. Pengertian epistemologi irfani. Pendekatan irfani bertumpu pada intuisi dan pengalaman batin. Pengetahuan yang diperoleh melalui metode irfani tersebut sebagai ilmunasi atau pencerahan. Angkanya dalam filsafat ada istilah filsafat iluminasi. Metode epistemologi irfani. Metode irfani disebut juga metode kasyfi atau berasal dari kata kasyaf yang berarti menyikapkan tersikapnya hijab atau penghalang, yaitu cara yang memperoleh pengetahuan melalui jalan misti atau tasawuf. Dalam banyak literatur diterjemahkan sebagai Islamik. Dalam tradisi mistisisme Islam, kasyaf terdiri dari dua macam, yaitu kasyaf yang diupayakan dengan sebagai usaha, yaitu penyingkapan yang datang begitu saja dari Allah kepada siapapun yang dikehendakinya. Dalam konteks epistemologi irfani, kasyaf yang akan adalah kasyaf yang diperoleh melalui usaha dan latihan-latihan. Jadi metodenya identik dengan usaha-usaha dan latihan. Ada 3 macam metode yang memperoleh pengetahuan irfani: takhallil, tahalil, tajalli. Pada umumnya para ilmuwan muslim untuk mengenainya perlu dibentuk sains yaitu Islami, yaitu dengan alasan sebagai berikut. Sistem sains untuk memenuhi kebutuhan penghayatan intuitif. Seperti dijelaskan di atas, epistemologi irfani itu lebih bersumber kepada intuisi bukan pada teks. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan dalam panggilan ilmu adalah psikogosin, intuisi, ilham, qalb, dhamir, dan lain-lainnya. Dalam sejarah itu dampak jelas seperti atau beberapa hal tersebut banyak yang dikembangkan yang menjadi semacam para pengikut sistem terikat dengan diiringi majelis dan syahadat yang akan mengiringinya agar semakin dekat kepada Allah, maka kita akan semakin dekat pada asal dari cahaya pengetahuan itu. Tarekat sendiri itu merupakan institusional organizational expression dari tradisi sufistik Islam atau dengan kelompok yang memiliki metode dan tata caranya sendiri untuk mendekatkan diri kepada Allah. Misalnya thariqah dengan cara atau harapan tahapan mendekatkan dirinya dan berbeda dengan thariqah yang lain. Masing-masing metode tertentu tapi tujuannya sama untuk mendekati diri kepada Allah. Thariqah adalah metode yang perlu ditempuh. Konsep dhahir dan batin. Epistemologi bayani. Epistemologi bayani terhadap konsep lafaz dan makna, dan irfani terhadap konsep zahir dan batin sebagai kerangka dasar atau pendekatan terhadap dunia dan cara memerlukannya. Epistemologi bayani menggunakan teks agama sumber sebagaimana sumber fuqaha melakukan istinbat hukum. Dalam epistemologi irfani, kaum sufi atau tawaddu ataupun syai melakukan hal yang sama. Epistemologi irfani memberikan penekanan dalam aspek spiritual sehingga sekat-sekat formalitas lahirnya atau yang diciptakan oleh tradisi epistemologi bayani maupun burhani, baik dan bentuk bahasa, agama, ras, etnik, golongan, kultur, tradisi yang ikut adil menerangkan
dan mengambil jarak hubungan interpersonal antar umat manusia. Epistemologi Burhani. Epistemologi Burhani sendiri merupakan epistemologi keislaman yang lebih bersifat rasional. Dalam hal ini bersumber dari epistemologi Burhani terletak pada rasio atau akal manusia. Sebagai yang diketahui bahwa manusia itu adalah satu-satunya makhluk ciptaan Allah yang memiliki kelebihan dan keunggulan grandstatnya, dalam hal ini dilengkapi dengan rasio atau akal pikiran karena epistemologi Burhani ini tampil untuk menjadi pelengkap dari epistemologi sebelumnya, yaitu epistemologi Bayani. Silogisme adalah metode pengumpulan dan proposisi yang disebut dengan premis-premis yang kemudian dirumuskan hubungannya dengan bantuan middle trend atau tren tengah sehingga dapat diperoleh konklusi atau kesimpulan yang meyakinkan. Akal dan epistemologi Burhani. Penggunaan akal dalam usaha memperoleh pengetahuan bukanlah suatu hal yang baru dalam dunia Islam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan penggunaan akal agar manusia dapat berpikir dan juga merenungkan kekuasaan Allah. Jadi pengguna akal sangat dianjurkan di dalam Islam. Namun yang menjadi permasalahan atau perdebatan pengguna akal adalah berkaitan dengan bagaimana cara bekerja akal dan bagaimana cara pengguna akal. Iluminasi al-Suhrawardi dalam wacana filsafat ilmu yang mana Suhrawardi sudah tertentu diperkenalkan bahkan dalam hasanah pemikiran Islam, fenomenanya tampak dan juga masih tergolong pada problematik. Maka untuk tidak mengatakan masih teka-teki, ia merupakan filosof muslim besar yang menurut Hasan Hanafi filsafat Islam mencapai puncaknya dan ada di tahun